Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhwati sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kelas nahwu kita. Insyaallah kita sampai pada ini ya, niyabatul waw an ad-dhammah, ya, penggantian huruf waw dari dhammah. Kita tahu bahwasanya yang termasuk alamatir rafa, tanda-tanda rafa yang asli adalah dhammah. Adapun cabangnya dari yang asli tadi ada salah satunya yaitu waw, ya, ada waw. Kapan di i'robi marfu dengan waw kita juga sudah tahu, ya, yaitu ada dua tempat saja. Yang pertama jamak mudzakkar salim, oke, dan yang kedua pada asma al-khamsah. Yang pertama di jamak mudzakkar salim, yang kedua asma khamsah. Jamak mudzakkar salim itu beraturan, ya, caranya kalau dari yang mukminun, mukminuna, gampang sekali, hanya tambahin waw dan nun di belakang isim tersebut, ya, seperti solihun, solihuna, oke. Kafirun, kafiruna, ya. Muslimun, muslimuna, mudarrisun, mudarrisuna. Oke, cuma ditambahin waw dan nun di akhirannya, dan di i'robi marfu dengan waw. Marfu dengan waw. Gampang ya, insyaallah ya. Kemudian yang asmaul khamsah dibilangnya asma khamsah, ya. Asma khamsah, asma yang 5, isim-isim yang 5. Ini memang punya kaidah khusus ya. Ya, kaidah khusus ya. Sebentar saya share lagi di sini. Share. Untuk asmaul khamsah ada yang mengatakan asmaus sittah. Jadi ada dua nama ya. Asmaus sittah atau asmaul khamsah. Kalau asmaus sittah, sittah itu 6. Berarti ada tambahannya, ada tambahan satu lagi selain 5 yang kita akan sebutkan, tapi kita nggak akan bahas asmaul sittah dulu, kita ngikutin yang ada di buku, di kitab, yaitu asmaul khamsah. Asma jamak dari isim, ya, isim-isim, al-khamsah itu 5. Kelima isim ini loh mempunyai kaidah khusus, mempunyai kaidah khusus, ya. Jadi di sini asmaul khamsah ini harus hafal ya ummahat. Apa saja sih isim yang 5 itu? Ada abun, akhun, abun ayah, akhun saudara laki-laki, hamun paman, fu itu artinya fam, mulut. Jadi kadang kita bisa pakai fu, kadang bisa pakai fam. Tapi di sini kita seringnya makainya fam ya, famun, ya, famin. Tapi kalau kita bilang fam, maka nggak disebut asmaul khamsah. Oke ya. Nah, kita pakai asmaul khamsah kalau kita menggunakan kata fu, ya, artinya fam, mulut. Artinya mulut. Baik fu atau fam artinya sama saja, sama-sama mulut. Bedanya kalau fam bukan asmaul khamsah, kalau fu asmaul khamsah. Baik, kemudian zu di sini artinya sohib, ya, yang memiliki, sohib. Dzul bait yang memiliki rumah, oke. Dzu ilmin yang memiliki ilmu, ya, dan dzul mal yang memiliki harta, sohib, ya, sohib. Baik, kelima ini harus kita hafal. Ini disebut kalau kita menjumpai salah satu dari 5 ini, maka dinamakan asmaul khamsah, termasuk isim yang 5. Nah, maka marfu'nya bukan lagi dengan dhammah. Ya, kalau ada syaratnya tentunya. Kapan? Nah, di sini disebutkan alamatul i'rab. Nih, alamat i'rab itu ada 3 jelas ya. Ini karena asma
Kita masih ingat ya, untuk isim i'rabnya itu hanya ada 3. Kalau nggak rofa, mansub, nasab ya jar atau majrur. Isim nggak akan pernah di-i'rabi majzum. Isim nggak akan pernah di-i'rabi majzum. Jadi di sini untuk isim, i'rabnya kalau nggak marfu, ya mansub, ya majrur. Dia kalau untuk asmaul khamsah di-i'rabi marfu, marfu dengan apa? Marfu'nya dengan waw. Marfu'nya dengan waw. Ingat, untuk asmaul khamsah kalau marfu, marfu'nya dengan waw, bukan lagi dengan dhammah. Contohnya di sini dikasih contoh akhuka. Akhuka, lihat ya. Aku kan termasuk salah satu isim khamsah nih, akhun, saudara, saudara artinya. Akhuka, saudaramu itu loh, rojulun amin, laki-laki yang dipercaya. Baik, kita bisa ganti dengan abun. Abuka juga rojulun amin. Hamuka rojulun amin. Adapun untuk fu dan tu nggak bisa ya, soalnya ini mulut ya. Mulut itu sohib. Astagfirullah. Oh, pintar nih. Ya. Nah, di situ. Nih. Oke ya, insya Allah bisa difahami ya. Baik, coba kita baca bersama untuk isim ya khamsah apa saja. Abun, akhun, hamun, dan oke. Tambah lagi kalau misalnya isim yang sitah, tambah satu lagi hanu. Ya, kita nggak membahas yang hanu, kita ikutin yang di kitab aja. Baik, insya Allah bisa difahami ya. Nah, untuk kapan sih dimarfukan waw? Lihat ini, ada abun kan? Padahal ini ada domah tanwin. Kok marfu'nya dengan waw? Nah, ada syaratnya. Asmaul khamsah itu ada syaratnya. Kapan dimarfuin, kapan di-i'rabin marfu dengan waw? Kalau dia ada idhofahnya, ya. Seperti ini, aku kah, ada kah. Ini namanya idhofah ini. Oke, saudaramu, abuka. Nah, diidhofahkan, mau saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, saudaramu banyak, itu namanya idhofah. Akhuka, akhukum, akhuki, akhuna, ya. Itu namanya idhofah. Maka kalau kayak gitu, dia langsung marfu dengan waw. Tapi kalau nggak ada idhofahnya, cuma abun aja, ya sudah. Dia kembali lagi ke asal i'rabnya. Marfu dengan dhammah. Oke, marfu dengan dhammah. Atau dia idhofah itu tambahan, ditambahin. Kalau tambahannya adalah ya mutakallim. Ya mutakallim itu berarti yang punya akun. Seperti abi, ummi, kayak gitu. Waladi, akhi. Nah, itu kan ada ya-nya kan? Itu namanya ya mutakallim. Itu sama-sama idhofah, bedanya itu idhofahnya dengan ya mutakallim. Tadi saya bilang, kalau ada idhofahnya, maka dia marfu dengan waw. Tapi idhofahnya harus selain ya mutakallim. Kalau idhofahnya ya mutakallim, akhi, abi, ya kan? Maka dia jatuhnya bukan lagi marfu dengan waw, melainkan marfu dengan dhammah muqaddarah, ya, dengan dhammah muqaddarah. Oke, insya Allah bisa difahami ya. Untuk yang nasab, untuk yang jar, cuma dibuat pengetahuan aja. Nanti insya Allah di bab-bab selanjutnya kita bahas. Mansub, kalau untuk asmaul khamsah, mansubnya dengan alif. Dengan alif. Hama, yang tadinya hamu, sekarang hama, ya, atau aba, akho, ya kan, yang tadinya marfu dengan waw, kalau mansub jadi dengan alif. Baik, kalau yang fu bagaimana? Fuka mulutmu, faka mulutmu juga, itu tapi yang mansub. Zu, za, kayak gitu. Jadi yang untuk abun, ya, abaka, abuka kalau marfu, abaka kalau mansub. Akhun, akhuka kalau marfu, akhoka kalau mansub.
Hamun juga seperti itu. Hamuka kalau marfu, mansub hamaka. Fuka artinya yang untuk marfu, faka untuk mansub, dzu juga seperti itu. Dzu malin ya, dzu malin. Kalau yang mansub dza malin, yaitu yang mempunyai uang, yang mempunyai harta. Baik, kalau jar majrur maka yang tadinya dengan waw alif kalau marfu waw, kalau mansub dengan alif, kalau majrur maka dengan ya. Contohnya ya kan, abika, tapi harus ada domah, ada idofahnya ya, nggak boleh abi aja ya. Abi di sini artinya ayahku, kalau nggak ada idofahnya ayahku, tapi kalau abika itu sudah jelas ayahmu. Oke, jadi jarnya dengan ya. Akhika ya kan, kemudian fika, idhimal ya, seperti itu. Insya Allah bisa difahami. Jadi kelima isim ini harus di hafal. Baik, maaf, baik. Insya Allah jelas ya dari sini ya. Mana lagi? Maaf, sebentar. Hilang ya share saya ya? Hilang. Hilang. Ya. Mana lagi? Baik. Sekarang gimana? Belum ada. Coba disebutkan lagi tadi yang isim khamsah apa saja? Abu, Abuka, abun, Akhun, hamun, du. Oke, iya. Nah, sekarang udah keluar ya? Sudah. Mbak. Udah keluar belum ya? Sudah. Ada Mbak. Sudah, Mbak. Nah, dia tadi ya, syaratnya tadi insya Allah sudah tahu kalau isim yang 5 kapan dieropi marfu dengan waw atau mansub dengan alif atau majrur dengan ya. Yang pertama tadi harus mufrad. Nah, mufrad maksudnya itu tunggal ya. Kayak abuka. Bapaknya cuma satu, abuka. Oke, bapakmu ya. Akhuka. Ya, satu aja, saudaranya satu, akhuka. Ya kan? Nah, kalau dijamakkan bapak atau saudara kalau dijamakkan ya, maka dia bukan lagi marfu dengan waw ya, seperti jamaknya bapak itu aba. Jamaknya aba. Jamak akhun ikhwah ya. Kalau jaa abakum, abaakum ya kan? Ya jaa abaukum. Nah, ini aba ini sudah bukan lagi marfu dengan waw, melainkan marfu dengan dhammah. Oke ya? Kalau sudah menjadi jamak ya, jamak taksir, aba itu jamak taksir. Kita kembali lagi ke yang marfu dengan dhammah. Ada 4 waktu itu, salah satunya adalah jamak taksir. Kalau sudah jadi jamak taksir, maka bukan lagi disebut asmaul khamsah. Kalau bukan lagi disebut asmaul khamsah, maka diaropi seperti biasa. Ya, aba marfu dengan dhammah. Ikhwatun marfu dengan dhammah. Begitu pula kalau dalam keadaan musanna itu 2. Abun kalau diduakan ya dijadiin 2 jadinya abawan. Akhun kalau dimusannakan jadinya akhwan. Oke. Nah, untuk abawan, akhwan ini nggak lagi dieropi dengan marfu dengan dhammah. Dengan apa nanti kita bahas. Insya Allah bisa difahami ya. Oke, kemudian selain mufrad, nah nih, antakun nomor 2 nih, antakun mudhofah li ghair ya mutakallim. Jadi, memang dia harus mudhof, harus ditambahin, harus idhofah, ada idhofahnya ya kayak akhuka, abuka, abukum, akhukum, hamukum, ya. Cuma mudhofahnya nggak boleh ya mutakallim yang sudah saya singgung tadi. Ya mutakallim seperti abi, ayahku, akhi, saudaraku, hami, ya kan pamanku, kayak gitu. Kalau sudah dikasih ya mutakallim, maka sudah enggak lagi dieropi marfu dengan waw, melainkan marfu dengan dhammah muqaddarah. Ya, contohnya abi tobibun.
ayahku itu loh seorang dokter. Abi di sini dieropi mubtada karena dia abi tobibun itu jumlah ismiyah. Masih ingat kan? Insya Allah jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan isim. Oke, kalau kalimat yang diawali dengan isim itu ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya di sini adalah abi, khobarnya adalah tobib. Mubtada, ingat-ingat mubtada selalu marfu. Mubtada selalu marfu. Nah, di sini mubtada marfu ya alamatnya tandanya rofaknya adalah dhammah muqaddarah. Karena ini ada idhofahnya ya mutakallim ya mutakallim. Kemudian syaratnya lagi biar di i'rabi waw agar asmaul khamsah itu di i'rabi waw jangan sampai dijadikan musaghar. Musaghar ala takun musaghar. Ya, waktu itu sudah 2 pekan lalu kayaknya ya sudah saya singgung ya jangan sampai ditasghirkan. Seperti Abu ditasghirkan Ubay. Aku ditasghirkan Ukhoy ya. Jangan. Kalau Ubay sudah bukan lagi asmaul khamsah yang di-i'rabi dengan waw, melainkan biasa aja Ubayyu ya, Ukhoyyu ya dengan dhammah. Insyaallah bisa difahami ya akhwat. Baik. Sekarang tuhfah saniyahnya mana? Iya, Nak. Iya, Nak. Dari sini insya Allah bisa difahami ya. Nah, ini ringkasan dari halaman 41 yang asmaul khamsah, 42, 43 ringkasan tadi ya. Yang kita bahas tadi. Sekarang kita masuk ke niyabatul alif anid dhammah, penggantian alif dari dhammah. Lihat ini, Masya Allah ya. Jadi yang alamatul rafa tanda-tanda marfu yang asli tadi dhammah. Yang cabangnya yang sudah kita pelajari adalah waw dan yang sekarang alif. Kapan sih i'rabi marfu dengan alif? Oke, jadi ketika kita bilang marfu bisa jadi marfu dengan dhammah, bisa jadi marfu dengan waw, bisa jadi marfu dengan alif. Oke. Nah, kapan sih kita di i'rabi marfu dengan alif? Nah, ini wa amal alifu, lihat fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassah. Adapun huruf alif adalah tanda rafa atau marfu khusus pada isim, ingat hanya pada isim saja. Berarti nggak berlaku fi'il, pada isim saja. Isimnya pun isimnya nih, isim tasniyah. Tasniyah itu yang dua. Isim tasniyah itu yang jumlahnya dua. Ingat, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya mufrad. Mufrad itu tunggal, satu. Kemudian tasniyah itu dua. Oke, kemudian jamak. Jamak itu lebih dari dua. Oke, ada yang namanya tunggal, dua, dan jamak. Jamak lebih dari dua. Nah, yang dua ini dinamakan tasniyah atau musanna. Tasniyah atau musanna. Jadi, kapan sih marfu? Di i'rabi marfu dengan alif hanya pada satu tempat saja, yaitu pada musanna, ism tasniyah, ism musanna. Oke, contohnya gampang sekali ya. Kalau misalnya mukminun kan satu mufrad. Kalau dua berarti hanya dikasih alif dan nun di akhiran nun itu. Jadinya mukminan ya, sodiqon, muallimun, mualliman. Oke, cuma dikasih alif dan nun di belakangnya. Solihun, solihan, kafirun, kafiron. Ada alif dan nunnya. Oke ya. Nah, seperti ini hadoro as-sodiqon. Hadoro itu telah hadir, as-sodiqon itu artinya dua teman. Ya, dua teman. Apa namanya? Nah, kalau sudah ada akhiran alif dan nun itu berarti menandakan dua, menandakan dua langsung saja karena di sini hadoro as-sodiqon jumlah fi'li atau jumlah ismiyah ini dimulai dengan fi'il berarti jumlah iya, jumlah fi'liyah. Berarti kalau jumlah fi'liyah ada yang namanya fi'il, ada yang namanya fa'il.
Oke, ada yang namanya fiil, ada yang namanya fa'il. Fa'il selalu kita abaikan yang hadoroh, ya, karena kita lagi membahasnya isim tasniyah. Isim tasniyah yang mana nih? Hadoroh kan fiil, berarti bukan isim tasniyah. Ya, as-sodiqon ini isim. Nah, isimnya isim apa nih? Isim tasniyah. Kok tahu? Karena ada alif nunnya di belakang as-sodiq, as-sodiq, as-sodiqon. Oke, kalau fa'il sudah tentu banget kalau fa'il selalu marfu. Nah, marfu'nya di sini as-sadiqon bukan lagi marfu dengan dhammah, bukan lagi marfu dengan waw, melainkan marfu dengan alif. Melainkan apa Umahat? Marfu dengan Marfu dengan alif. alif. Insyaallah. Alif. Ya, bisa dipahami insyaallah. Lihat nih. Wal musanna huwa kullu ismin dalla ala itsnain au itsnatain. Setiap isim yang menunjukkan ya jumlahnya dua. Itsnain itu dua tapi untuk cowok, itsnatain dua juga tapi untuk cewek. Oke ya, itsnain au itsnatain. Ya kan? Seperti aqbala al-umaron wal hindan. Umaron, lihat Umaron berarti dua Umar. Umar satu, Umaron dua Umar. Hindun satu, Hindan itu dua. Daripada kita bilang akbalal Umaru wa Umaru, ya kan? Agak ini apa namanya diulang-ulang kayak gitu nggak, lebih baik diringkas aja akbalal Umaron wal Hindan atau hadoro Umaron misalnya, daripada kita bilang hadoro Umaru wa Umaru. Lihat, telah hadir Umar dan Umar. Ya, karena dua orang namanya sama-sama Umar, langsung aja kita bilang hadoro Umaron. Oke, hadorot Hindan. Kayak gitu ya, langsung. Oke, seperti kita kalau bilang dua dinar, ya, dinaron. Nggak usah bilang dinar. Dinaron, ya kan? Dua murid, toliben. Langsung aja. Nggak perlu tolibun wa tolibun. Ya kan? Atau isnen tolib kayak gitu, enggak, langsung toliban. Baik, insya Allah bisa difahami ya. Baik, ini ya, musanna adalah setiap isim yang menunjukkan dua. Ingat ya, musanna atau tasniyah, ya, musanna atau tasniyah menunjukkan setiap isim yang menunjukkan dua dengan suatu tambahan pada akhir katanya. Tambahan ini mencukupi dari yang atof dan yang diatofin. Oke ya, akbalal umaroni wal hindani. Maka al-umaron adalah lafaz yang menunjukkan dua. Nama setiap dari keduanya adalah Umar. Ya, kalau ada dua Umar langsung aja ditambahin alif dan nunnya di belakangnya, biar enggak mengulang kata. Oke, tambahan ini adalah nih huruf alif dan nun. Nah, jadi diingat-ingat setiap isim yang ditambahin alif dan nun di belakangnya itu selalu menunjukkan dua jumlahnya. Oke, insya Allah bisa difahami. Lihat, hadoro Umaru wa Umaru. Daripada seperti itu, mendingan langsung hadoro Umaron. Atau Hindan juga seperti itu. Ya, baik. Sekarang mungkin sampai di sini dulu. Saya mau tebakin sedikit. Baik. Mbak Masito ya? Iya, Dek. Sudah. Oke. Saya tulis di sini. Bentar, mana? Mohon maaf tadi terlalu saja. 10 Iya, menit. iya sini Adik sini. Jatuh sih Fariha. Iya. Iya, saya tulis di sini al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Dari Oke, kalau tasniyahnya gimana? Musannanya gimana? al-mudarrisan. Nih, oke, al-mudarrisani. Ahsanti. Al-mudarrisan. Al-mudarrisani. Oke. Marfu'nya dengan apa al-mudarrisani? Dengan alif, dengan iya jadinya. Ya, dengan alif, betul. Dengan alif. Iya, karena dia dua. Oke. Contoh lagi, kalau ini al-mudarrisu, sekarang al-madrasatu. Baik, kalau musananya gimana? Al-madrasati.
Coba dipikir lagi. Cuma ditambahin alif dan nun. Kalau al-madrasati itu nggak ada nun. Al-madrasatan. Hah? Bukan al-madrasatan. Al-madrasatani. Madrasatan. Al-madrasatani. Al-madrasatani. Oke ya? Iya. Iya. Jadi untuk musanna itu bisa untuk cewek dan juga bisa untuk cowok. Al-madrasah itu cewek ya, muannas. Berarti kalau untuk satu sekolah, kalau 2 sekolah tambahin alif dan nun di belakangnya. Al-madrasatani. Oke. Huruf yang al-madrasah jangan sampai dihapus, jangan ada yang dihapus. Ya, sama. Al-madrasatu. Nah, kalau duanya al-madrasatani. Oke, ada alif dan nun. Marfu'nya juga sama dengan apa? Dengan alif. Baik. Masih ya? Sekarang al-mu'minatu. Baik, musananya apa? Al-mu'minan. Al-mu'minan, coba al-mu'minan. Ada yang huruf hilang nggak? Ada taknya. Ya, berarti bagaimana? Al-mu'minatan. Iya, al-mu'minatani. Al-mu'minatani. Iya, tunya ini domahnya, taknya tetap ada. Yang tadinya tak tertutup, ya, tak marbutoh, dibuka taknya. Kemudian karena ada alifnya, nggak mungkin kan jadi domah, jadinya harus fathah. Oke, setelah tak ini kalau ada alif, gimana kalau domah nggak bisa dibaca? Al-mu'minat, dua nggak bisa kan? Jadi dia domah, dia fathahkan. Al-mu'minatani. Oke? Itu ninya harus dibaca ya Ustazah. Ya kalau kita sukun, ya kalau kita sukunkan al-mu'minatan. Tapi kalau diharokati, dia harokatnya al-mu'minatani. Oke, tapi semua ini baik al-mudarrisan, al-madrasatan, al-mu'minatan, ini kalau marfu selalu dengan alif. Baik, insya Allah bisa difahami. Masih ya, al-ustadu. Baik. Al-ustadan. Al-ustadan, ahsan. Al-ustadan. Baik, kalau al-ustadatu, enggak, maaf, al-ustadatu. Ustadah. Al-ustadatan, al-ustadatani. Ya. Oke, ustadatan. Baik. Ustadatan. Insya Allah bisa difahami ya? Insya Allah. Baik. Sekarang Mbak, siapa yang mau ditebakin? Butari, ya, Butari coba ya. Mana saya ini dulu. Oke, Butari. Baik. Masih muallimun. Muallimani. Muallimani. Asanti. Terus tolibatun. Tolibatani. Asanti. Tolibatani. Oke. Sekarang kalau yadhabu. Yadhabani. Oke, yadhabani. Nah, perbedaannya di sini nih. Ya kan? Muallimun isim atau fi'il? Muallimun isim. Isim. Yadhabu isim atau fi'il? Yadhabu fi'il. Fi'il. Sekarang tadi yang marfu dengan alif itu khusus untuk isim atau untuk fi'il? Atau boleh dua-duanya? Yang kita bahas ini marfu dengan alif tadi kan? Itu untuk isim saja atau isim dan fi'il atau dua-duanya? Untuk isim saja kan? Ya, tadi kan sudah dilihat kan apa namanya? Bentar, mana tadi? Bahwasanya untuk marfu dengan alif itu hanya berlaku isim tasniyah saja. Isim bukan fi'il. Berarti kalau yang yadhabani
Yang ini tadi, ini marfu'nya. Ya, nak. Ya. Yadhabu. Yadhabani, marfu'nya bukan lagi dengan alif. Dengan apa? Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Paham ya? Ya, sama-sama menggunakan alif dan nun di akhirannya, ya kan, Putari? Tolibatani, yadhabani, ya kan? Sama-sama apa? Sama-sama berakhiran alif, Alif. ya kan? Tetapi yang satunya karena fiil, yang satu isim, maka yang diirobi marfu dengan alif hanya isim saja. Bisa difahami ya, insya Allah ya? Iya. Baik. Mungkin sampai sini dulu. Adek. Astagfirullahaladzim. Halo? Iya, Mbak. Halo? Masih ya? Masih ya? Masih. Baik. Masih. Ya Allah, ini Fariha. Baik. Mungkin sampai di sini dulu kelas kita. Kalau ada pertanyaan saya tutup dulu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, banyak kekurangan pada pagi hari ini. Mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Vina. Iya. Baik.